warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya uratnya urat orang banyak duit kalau terjadi. Pantun dikit sebentar ya. Biar santai, inilah handphone. Pohon salam ditanam di pinggir sumur. Yang jawab salam insya Allah panjang umur. Beli daun salam di duren sawit. Yang jawab salam insya Allah pulang dari pengajian banyak duit. Lebih kencang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli daun salam sama beli kentang. Yang jawab salam insya Allah pulang dari sini lunas semua hutang. Lebih banyak lagi. Jangan bawa kesini bawa hutang semua. Sekali lagi jawab yang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-ijtima' ijtima'an ruhaniyah wa ja'ala al-ittisal ittisalan ruhaniyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi arsala rasulahu risalatan ilahiyah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da alladzi ballagha risalah wa addaital amanah wa nasahtal ummah wa kashaftal ghummah wa jallatal dhulmah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadi. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa karimina wa dukhrina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala ta'ala bi muqaddimati tanzilin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzin yatadhakkarul insan wa anna lahu dzikra. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam tuba li ummati liman ra'ani wa amana bi thumma tuba thumma tuba thumma tuba liman amana bi wa lam yarani. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin alhamdulillahi rabbil. Yang kami muliakan, kami takdimi para tuan-tuan guru, alim ulama, masyayikh, tokoh masyarakat, para hujat kami al-asatid, wabil khusus Bapak Ustadz Haji Rasuki selaku Ketua DKM Masjid An-Nur beserta jajarannya, aparatur pemerintah, Bapak Ketua RT, Ketua RW, Pak Lurah, Bapak Camat, Bapak Wali Kota, Bapak Gubernur, Bapak Menteri, Bapak Presiden yang hadir, yang tidak hadir, semuanya kita doakan mudah-mudahan sehat walafiat. Mohon maaf kami tidak dapat menyebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak merasa hormat di mahabbah kami pada hadirin. Para kiai, para tuan-tuan guru, masyayikh, mohon izin, mohon maaf kiai, ini saya suruh adab. Saya yang lain duduk di bawah, saya duduk di atas. Sejauh ini aja saya harusnya berdiri, tapi capek dari habis subuh. Saya sebentar pulang ganti baju aja. Subuh berangkat, tadi saya siang di Tangerang, malam baru pulang jam 3. Subuh berangkat lagi ke Transiti, baru pulang. Ya udah muter aja. Yang penting judulnya gua mah bini depan senang aja. Karena yang lingkarin jadwal isi saya semua. Tadi mau berangkat ke sini ada 2 panitia yang datang minta dilingkarin lagi di bulan November. Saya bilang bulan November tanggal 5 sampai dengan tanggal 13 saya ada di Mekah Madinah.
Saya mau berangkat umroh tapi bukan banyak duit, kosasi ongkotnya dapat dikasih. Ada orang yang mau berangkatin saya, alhamdulillah. Saya mohon izin ya di atas. Hadirin yang kami muliakan, hari ini kita kumpul di sini dalam keadaan sehat semua. Kalau kita keluar dari masjid, coba kita lihat di tukang patah tulang yang biasanya gagah jalan, bisa main bola, bisa lari sana sini, diikat kakinya, nikmatnya diambil di kaki doang, mereka kesenggol nangis. Hari ini kalau tuan-tuan yang di depan saya samping kanan kiri, sekali-kali kita silaturahminya ke rumah sakit. Hari ini banyak orang yang merasakan sesuatu, yang memakan sesuatu tidak merasakan apa-apa, karena mereka harus makan pakai selang, buang aja pakai selang. Mereka tidak bisa menghirup udara dengan baik kecuali pakai alat bantu selang masuk ke dalam. Hari ini kita kumpul di Masjid An-Nur yang megah, yang bagus ini, minta sehat juga enggak, doa dari rumah juga mungkin ya mungkin tidak, tapi kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Oleh karena itu lantas kalau ya Allah ingatkan kepada kita sampai berulang-ulang dalam satu surah, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Berulang kali Allah ingatkan, nikmat Tuhan mana lagi yang kamu dustakan. Nabi ingatkan juga kepada kita, nikmatani maghbunun bihi makatsirun minan nas as-sikha wal farah. Ada dua nikmat yang banyak dilupakan manusia. Satu nikmat sehat, dua nikmat kesempatan umur. Orang ini kalau matanya belum pernah kecolok, malah nggak mikirin mata ini banyak manfaatnya. Saya suatu ketika ngisi acara Maulid Nabi, yang panitianya semuanya mohon maaf Allah cabut nikmat matanya, sejak lahir mereka sudah buta. Saya menangis di situ, yang baca Al-Quran buta, pembawa acara buta, yang baca Yasin buta, tahlilan buta, semuanya buta. Ketika saya kemudian bertanya, saya bilang, Ustaz, doa apa yang dipanjatkan kalau malam kepada Allah? Ternyata doanya membuat hati saya langsung terenyuh. Ya Allah, bila hari ini adalah Engkau ambil nyawa hamba, hamba ikhlas ridho. Bila Engkau izinkan hamba, ya Allah, sebelum kami tutup usia masuk ke liang lahat, izinkan hamba ini Engkau bukakan matanya walaupun satu detik. Hamba ingin melihat kayak apa wajah anak hamba, istri hamba, dan betapa indahnya dunia. Karena hamba sejak lahir tidak pernah melihat anak hamba, tidak pernah melihat istri hamba, tidak pernah melihat kanan kiri depan belakang dunia yang indah ini. Izinkan walaupun satu detik, satu menit. Setelah itu aku hamba ikhlas untuk kembali ke pangkuanmu. Kita sejak lahir melihat sampai dengan saat ini lihat. Kadang-kadang kita tidak berpikir. Pantas kalau Nabi sampaikan la yadkhula ahadun minkum al-jannah amalu. Enggak ada di antara kita yang bisa masuk surga karena amal. Andai kita tahajud tiap malam 1000 rakaat untuk bayar nikmat mata saja belum imbas. Kalau kemudian kita ini sedekah semuanya diberikan, tidak sepadan ketika Allah berikan kepada kita nafas yang saat ini bebas. Oleh karena itu, kalau kemudian kita sering dengar firman Allah Subhanahu wa taala yang udah hafal kita semuanya itu. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jangan bandingkan saya sama beliau. Kalau beliau suaranya tinggi, saya paling enggak ikutin saya. Inna 'adzabi lasyadid. Jadi kalau pengen nikmat itu ditambah, sudah nggak usah pusing ngapa-ngapain, yang ada disyukuri. Saya kalau nggak bersyukur ketika kita jatuh, tangga kita ngomong syukurin. Punya uang banyak nggak peduli sama tetangga, begitu rumah kita kebakar depan belakang kanan kiri, itu ngomongnya rame-rame syukurin. Sebelum disyukurin sama orang kita bersyukur. Sepakat bersyukur ya, alhamdulillah. Yang kedua kita berselawat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab Tuhfatil Mardiyah, kitab Tuhfah al-Mardiyah, di sana ada kalimat indah, kila.
Man shalla ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa qa'imun ghufira lahu qabla an yajlisa. Man barang siapa shalla ala Rasulillah, bersalawat pada Rasulullah, kepada Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa qa'imun, orang yang membaca salawat dalam keadaan berdiri, ghufira lahu qabla an yajlisa, Allah ampuni sebelum kita duduk. Man shalla alaihi, man sing sapa wonge salat gelem selawat alaihi dumateng Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau kata Pak Ustaz Basuki, beliau orang Jawa, di sini ada orang Jawa. Kurang Sunda ayah di dia. Sebenarnya orang Betawi ada, orang pintar banyak, orang kaya juga, orang gila. Tadi beliau sampaikan di sini kayaknya unik, ada kopinya. Tadi Pak RW atau yang wakili sambutan. Sudahlah kita berbeda tapi satu. Iya. Justru kalau nggak berbeda nggak ada yang enak di dunia ini. Kita nih kalau makan lebaran sayur opor, itu yang bikin enak bukan sayurnya sebenarnya, bumbunya yang beda. Coba besok habis Maulid Nabi, bini kita suruh bikin opor ayam, jangan ada garam, jangan ada bawang, jangan ada apapun, lengkoas aja udah semua bumbunya. Coba deh. Panas. Siapa yang berani ngomong bumbu itu enak? Kita bikin rendang itu jadi enak, bumbunya sebabnya gak enak. Garam, apa ada garam enak? So kalau ada yang berani ngomong garam itu enak, besok sarapannya jangan nasi uduk, garam aja udah. Baik. Kalau ada yang bilang bawang itu enak, pecel lele sambalnya nggak ada bawangnya nggak enak, besok bilang itu tukang pecel lele bumbunya bawang aja udah bilang bawang enak. Bini kita nyayur, bini kita masak enak, semua adalah karena bumbunya beda. Yang membuat enak itu adalah beda. Bumbunya nggak enak tapi jadi enak karena yang berbeda ini adalah duduk jadi satu. Makanya orang Edom udah paham benar. Kalau duduk ada berkat. Betul. Apa berkat? Kagak, saya belain bini saya kalau pulang yang ditanyain bukan lain, berkat. Itu saya ingat ibu saya 40 tahun silam. Ibu saya itu kalau bapak saya tahlilan nggak boleh pulang. Saya nggak boleh main, itu dikunci. Saya bilang ngapain? Pokoknya kamu diam duduk. Bapakmu lagi nyari berkah. Sampai gini hari perempuan kalau suaminya diundang sama orang dititenin 7 hari. Bini kita doain plus nungguin 40 hari. Haul, pindah rumah atau undangan khusus tasyakuran lainnya. Makanya orang kita nyebutnya walimatul khitan. Walimah itu artinya makan-makan. Cuma kalau pakai bahasa makan-makan, romannya rakus. Dibungkus pakai kalimat yang indah, walimatul arus. Padahal mah makan-makan di acara kumpul syukuran nikahan. Jadi orang kita pengennya simpel. Janur dulu bukan janur, jaat nur. Jaat telah datang nur cahaya, karena orang nikah akan ada cahaya iman kepada Allah, melahirkan generasi bangsa yang baik. Tulis di depan jaat nur, cuma kepanjangan disingkat sama orang Betawi janur. Biihsanin dulu. Biihsanin itu nambah kebaikan, karena kita punya besan di sana sini, akhirnya apa? Banyak saudara nambah kebaikan. Artinya biihsan, cuma ribet diganti besan. Tuh orang dulu mohon maaf, biar kata sekolahnya nggak selesai, tapi banyak orang benar dan mampu menghantarkan anak-anaknya jadi orang hebat. Kenapa? Orang dulu nggak banyak ngomong, tapi banyak begini. Gak banyak ngomong orang tua kita, bangun jam 2 malam gak ada yang tahu, meneteskan air mata, minta sama Allah, ya Allah, anak ini adalah titipanmu, gak sanggup saya untuk mendidiknya ya Allah, kecuali kau bimbing ya Allah, bimbing nun
keheningan malam dengan cucuran air mata sebagai tanda bukti bahwa hamba tidak memiliki kemampuan. Engkau yang maha segalanya ya Allah. Berikan kecerdasan kepada anak hamba ya Allah. Orang dulu, orang sekarang mah enggak ngaji kagak. Enggak ngaji gua kepret. Bocah berangkat apa enggak? Enggak. Berangkat sampai masjid ngaji apa bikin ribet imam? Bikin ribet imam. Cobain sholat maghrib imam budak. Ribut mulu bocah. Ini makanya saya semangat tadi di sini. Dari pagi saya ngisi acara bocah bocil ditaruhnya di depan. Kecil-kecil samping mimbar, depan mimbar. Saya bingung kalau udah ngadepin anak kecil. Tapi saya senang, kenapa? Ada sifat anak kecil yang harus kita ambil. Coba Bapak lihat ya anak kecil, temennya beli mainan, motor-motoran yang bisa dinaikin. Gak ada anak kecil hasut. Wih, keren lo beli mobilan, gua pinjam ya. Anak kecil. Coba bekas anak kecil. Bekas mana? Kita ini bekas anak kecil. Sebelah beli mobil jah, gitu doang beli mobil. Gak yakin duit bener. Belah rumah dibangun, sombong sampai 4 lantai. Engik lah dulu. Coba kalau anak kecil temennya bangun, rumah lu keren banget, lumayan ya. Anak kecil. Yang kedua anak kecil nggak protes, ditempatin di mana aja. Coba lihat anak kecil, ditaruh di atas, diam, taruh di bawah, diam. Coba bekas anak kecil. Yang pejabat dimutasi aja, marah. Yang ketiga anak kecil nggak rakus. Mana ada anak kecil rakus? Dapat makanan temennya diundang, bareng. Coba bekas anak kecil. Khalikal insan halu'a, anak kecil orang itu diciptakan sama Allah kalau kesah. Giliran nomor-nomor yang ada nolnya tebal cicing wae. Anggar orang debutan nguber-nguber. Nyawa bisa makan wis telung dina duit berasa entek. Begitu berasa dapat 1 ton, wis cicing wae. Di imah wae ke mana-mana. Mohon atuh. Berasa itu ribut, gua perlu ngomong. Orang mana yang ngomong begitu? Enggak, saya suka, saya Indramayu, tapi Indramayu itu bahasanya gampang aja. Sirar pendi, enggak ada tajwidnya. Coba kalau orang Tegal ada mat ya saja, ada mat tobiinya, mat iwatnya, mat adat lisukun, mat jaimun pasir, mat mutasi. Bapak yang dibuat balik-balik. Udah 2 alif. Akhirnya dari sawah kayak saya bingung balik. Maksud saya jangan alergi beda memang. Akhirnya sambutannya cakep. Makanya saya kalau ceramah, kalau waktunya ada pengen dengerin sambutan. Kenapa? Bahan makalah ceramahnya dari yang sambutan. Saya ngaji itu makalah yang disampaikan seperti apa, bagaimana yang dengerin. Kalau yang dengerinnya ikhlas, ketemu materinya. Coba-coba yang dengerin gak ikhlas, buntu yang ngomong. Jangan kayak sholat Jumat, ini mah bukan sholat Jumat maulid. Sholat Jumat lewat ada 15 menit, mata yang ngajakin duret. Udah tenang aja. Saya mau ganti siapa batu pada saatnya saya turun. Pengalaman orang saya biasa khotbah Jumat. Khotbah Jumat itu sekarang khotib Jumat kan enak. Yang di depan bapak-bapak anteng, begitu masuk anteng, makanya kotak juga kalau hari Jumat lewat paling baris depan 2-3 cepat. Kalau pada wirid semua, tasbihnya jatuh 13. Cakep bener, bocah di belakang ribut mulu. Kalau belum khotbah mati sholat nggak masuk. Malah kadang-kadang ada yang kurang ajar. Wah imamnya sabiki selamaan dia mah. Imamnya suatu ketika ngerjain. Inna a'tainakal kautsar, kata bocah. Cepet dia 3 ayat doang. Allahu Akbar. Imamnya ternyata ngulang-ngulang. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar
rabbika wanhar inna a'tainakal kautsar. Begitu assalamualaikum diribut sama temennya. Saya nggak mau bener sih. Kadang-kadang kemarin saya sholat Jumat ada di daerah Indramayu Cirebon. Saya dari situ dapat ilmu baru dari anak-anak. Saking memang rebutan nasi. Karena kan Jumat banyak yang sodako kan. Assalamualaikum baru kanan doang kabur. Saya bilang bener-bener bocah. Assalamualaikum kabur. Kirinya enggak belum. Kabur bocah. Astagfirullah. Sallallahu Nabi Muhammad. Man shalla alaihi, barang siapa yang bersalawat pada Rasulullah wa huwa jalisun, orang yang baca ini sambil duduk, ghufira lahu qabla an yaqum, sebelum kita bangun dari tempat tidurnya Allah sudah rontokkan dosanya. Amin. Ini malah enggak enak jadi umatnya Nabi Muhammad. Diajarin dari dulu asal kumpul ada air, ada makanan, bukan soal pisangnya. Saya yakin bapak-bapak beli pisang setruk juga kuat, mampu. Tapi pisang ini dari tadi udah dingajiin, pisang ini udah dirawiin, itu doang masalahnya. Makanya ibu saya kalau bapak saya tahlilan nggak boleh pulang itu, nggak boleh kemana-mana anaknya, supaya bapaknya datang semua wajib makan berkat. Kenapa? Itu nasi udah dibacain 100 yasin. Bukan soal nasinya. Orang bisa masak, tapi itu nasi nggak sembarangan nasi. Makanya saya suka omongin anak muda, kalau yang nggak pernah tahlil jangan ribet. Saya bilang tahlilan orang-orang berkat dibuka di rumah, di jalan dibuka. Kebetulan sebelahnya anak muda saya, ya begini doang. Saya bilang lu baru tahlil ribet lu. Kirain ayam telur doang. Ditambah lagi kalau sampai rumah kita punya bininya gak diajarin akhlak. Begitu diterima dibuka telur digergaji. Boleh jadi 2 kata bininya, bang sampai gini hari dia baru pulang begini doang bang. Ditanya yang hajatan siapa? No pak itu somplak tuh orang. Undang orang timbang telur doang. Itu bini gak berpikir telur dibacain yasin 100 kali. Ibu saya ngomong kamu makan berkat biar benar. Kenapa? Bir berkat itu barokah, itu birun. Anak yang sering dikasih makan berkat senang sama kebaikan. Bini kalau tiap hari dipanen berkat nurut tuh bini. Makanya harus dekat sama RT sama RW. Ya kali di gang mana ada yang tahlilan. Ini indahnya begitu. Jadi yang hari ini kita peringati adalah bukan orang sembarangan. Sampai dalam al berjanji wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nas khalqan wa khuluqan. Yang hari ini kita peringati kelahirannya adalah manusia yang paling sempurna. Apanya yang sempurna? Khalqan wa khuluqan. Bentuk fisiknya, akhlaknya, tidak ada yang melebihi kesempurnaannya Nabi Muhammad. Sampai Allah abadikan dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sungguh pada dirimu ya Rasulullah, sungguh yang memiliki budi pekerti, akhlak yang luhur, yang agung. Tadi kori kita nyampe, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tanya sama orang ahli nahwu, kenapa pakainya laqad? Dia main-main. Benar yang bisa dicontoh itu Rasulullah. Dari sisi apa aja. Makanya temanya ini adalah cakep. Kalau pengen generasi kita ini adalah aman, terbentengi dengan tipu daya setan. 3. Ka'ab al-Akhbar memberikan solusinya. Al-husun lil mu'min minas syaitan taratun. Ada 3 benteng kokoh yang akan digempur dari sisi manapun oleh tipu daya setan. Kita insya Allah terbentengi. Apa yang pertama? Al-masjidu qismun. Masjid ini benteng pertama. Saja masjid itu hurufnya 3, mim, sin, apalagi jim, apalagi dal, mim, maghfirah. Orang masuk masjid bawa dosa, pulang diampuni. Ada yang masuk bawa dosa, balik bawa dosa. Ada nggak? Ada balik nyolong kotak amal. Ada yang ngomong semua yang meninggal di masjid pasti husnul khotimah. Belum tentu. Nah kalau masuk masjid nyolong ampli kesetrum, modal. Tapi masjid itu adalah benteng. Makanya Nabi ada yang ngomong, kenapa waktu di Mekah tidak
tidak membangun masjid? Tidak memungkinkan, karena grup-grupnya abu-abuan masih kumpul. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Aswad, Abu Baktari, sama abu-abu yang lainnya gak saya sebutin. Itu yang kerok itu. Nabi belum sempat, maka Nabi hijrah di damping sahabat Abu Bakar, itu singgah ke Kuba, bikin masjid Kuba, sampai kemudian Nabi sampaikan, siapa yang dari pondok ambil air wudhu dalam keadaan tidak hadas sampai masjid Kuba, sholat 2 rakaat, balik lagi sama dengan pahala umroh. Paling enak daripada umroh ke Mekah, kali sa'i, kalau digabung bisa 5 kilo atau 4,5 kilometer. Belum lagi tahallul dan lain-lain. Kalau ke Kuba, Nabi yang ngomong. Makanya orang berbondong-bondong gak peduli duitnya habis. Sebab kata Nabi begini, man zaroni ba'da mauti, siapa orang yang berziarah, berkunjung, datang ke makam Rasulullah ba'da mauti, kata Nabi, setelah aku tidak ada, maka annama zaroni fi hayati, orang tersebut persis kayak dia datang ketemu aku waktu aku masih hidup. Orang nggak peduli berapa juta berangkat. Ada yang kemarin anak Jawa Tengah, anak muda itu main naik sepeda 8 bulan sampai, ada yang jalan kaki dari Amerika sampai. Kenapa? Rindunya kepada Rasulullah yang tak tertahankan. Nggak peduli ditinggalkan anaknya, istrinya ditinggalkan, semuanya ditinggalkan dalam rangka mahabbahnya kepada Rasul baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi saya sampaikan tuh bali ummati liman ro'ani wa amanami. Beruntung kata Nabi orang yang ketemu aku, kata Nabi, dan dia beriman. Tapi Nabi lebih hebat lagi memuji kita. Summa tuba, summa tuba, summa tuba, summa tiga. Beruntung liman bagi orang Nabi beriman kepada walam yarani. Mereka gak pernah ketemu aku. Kita ini gak pernah ketemu Rasulullah. Ada pernah di antara kita mimpi ketemu Rasulullah? Ini bagaimana mau mimpi? Kalau guru saya Kiai Sudi Sekon mau tidur waqiahnya saja 100. Gak bisa tidur karena waqiah belum 100. Ditambah sholawat Jibril itu minimal 10.000 baru bisa tidur. Kita berapa kali? Tasbih doang gede. Kemana wirid? Atau bininya mau kemana bang? Wirid, pakai lo. Timbang 2 kali putaran doang 200 sengklek. Yang lebih parah lagi tasbihnya dicolong gak tahu. Terus mau cerita gitu mimpi ketemu Rasulullah. Saya punya kiai wiridanya kalau mau tidur waqiahnya 100. Saya bisa bayang. Bini saya suruh cobain deh biar rezekinya banyak, waqiah banyak, 100 dibaca dari mulai habis isya sampai adzan subuh baru kelar. Kata sudah deh hari ini aja, kalau begini tiap malam laki lu yang kasihan. Kalau itu nggak kuat habis asar 11 kali. Itu kuncian kita bisa kemana, bisa keliling dunia. Makanya sering kayak ngajarin, coba habis zuhur waqiah, habis maghrib yasin, malam tabarok. 1 kali aja terus begitu sebulan. Gak usah sebulan, seminggu kita bisa berangkat ke Mekah, ke Madinah, tambah jam 8 baca lagi surat Tanah, lu jual. Sallallahu Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghil Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ajma'in sallallahu
Bapak pernah ingat cerita ada namanya sahabat Thauban. Sahabat Thauban itu tiap hari kerjanya nangis sampai matanya bengkak. Suatu ketika Rasulullah melihat, Thauban, gerangan apa yang Anda pikirkan sampai mata Anda bengkak nangis? Ya Rasulullah, saya tidak pernah bisa membendung air mata ketika ada rasa rindu kepadamu, dan air mata itu berhenti adalah ketika aku bisa menatap wajahmu. Wahai Thauban, hari ini Anda bisa lihat saya, silakan lihat tatap wajah saya. Iya ya Rasul, itu yang saya pikirkan. Saya menangis adalah kalau saat ini rindu saya bisa jumpa dengan engkau ya Rasulullah. Yang jadi masalah yang saya pikirkan, bagaimana kalau engkau wafat dan saya meninggal? Apakah mungkin model kayak Thauban ini bisa menatap wajahmu kelak di surga? Itu yang dipikirin sahabat Thauban. Kata sahabat Thauban, hari ini saya bisa ketemu ya Rasulullah. Saya rindu saya bisa tatap wajahmu ya Rasulullah. Kalau besok engkau dipanggil oleh Allah dan saya adalah meninggalkan dunia, mungkinkah saya bisa jumpa dengan engkau ya Rasulullah? Tidak kan mungkin ya Rasulullah. Mungkinkah saya bisa? Rasulullah menjawab dengan bijaksana melalui firman yang telah Allah turunkan melalui malaikat Jibril. Wa may yuti'illah war rasula faulaika ma'al ladzina an'ama Allah alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wa may yuti'illah war rasul, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faulaika ma'al ladzina an'ama Allah alaihim minan nabiyyin, kamu sama akan diberikan nikmat seperti para nabi, syuhada, solihin, dan itu adalah sebaik-baik teman. Dari situlah sahabat Thauban merasa senang, berarti kelak bisa jumpa dengan Rasulullah. Bisa, kita ini bisa. Banyakin salam. Kalau almarhum almarhumullah Allah yarham, pendiri pondok pesantren Liboyo, Kiai Haji Mahrus Ali, beliau kalau mau tidur berdasarkan yang penjelasan dari murid-muridnya, karena kebetulan buat saya pendiri pondok pesantren yang ada di Indramayu Selatan, beliau adalah alumni tahun berapa dan beliau baru wafat di usia 70. Itu Mbah Mahrus Ali itu adalah nggak bisa tidur kalau belum bersolawat 25.000. Uang saya santrinya Mbah Mahrus Ali baru bisa mengamalkan seumur hidupnya itu 15.000 baru bisa tidur. 15.000, saking rindunya sama Rasul. Apa sebandingnya? Sebanding. Bapak boleh cek di kitab Nudhatul Majalis karangan Abdurrahman Abdillah As-Sofuri As-Syafi'i. Itu di sana diwabarkan ada doa yang Nabi sampaikan itu. Allahumma ya Allah, Nabi berdoa, Allahumma ya Allah, berikan pahala kepada umat-umat saya. Wa katsir sawabahu, banyakin pahalanya ya Allah. Nabi berdoa, jangan ada umat saya yang berbuat baik satu dibalas satu. Fa inna amarahum qasira, karena umur umat saya enggak ada yang panjang. Mana ada umur umat Nabi Muhammad yang sampai 900 tahun. Nabi Nuh 950 tahun. Nabi Ibrahim di kisaran 200 tahun. Nabi Muhammad 63. Makanya umat Nabi Muhammad itu, Nabi Muhammad bisa baca, umatnya senang jamaah tapi ngambil sendal juga sedoyan. Nah saya khutbah Jumat turun-turun sendalnya nggak ada. Kemarin di Serang, begitu saya sholat Jumat di Serang, begitu saya keluar ada jamaah, ada berapa, 6 apa berapa, kenapa Pak? Sendal laku. Ya sudah Pak, alhamdulillah, beli di warung-warung. Kata yang tukang warung jualan, memang Pak di situ mah sering hilang. Lah hilang. Sallallahu Nabi Muhammad. Tenang sahabat, setelah ada jawaban dari Rasulullah, kita ini nggak jumpa dengan Rasulullah, tapi beruntung kita ini adalah orang yang beriman. Ini hari ini kalau bukan sayangnya kepada Rasulullah, nggak mau. Tapi gak usah khawatir. Nabi yang sampaikan, huduru majlis yang alim, orang yang mau datang di majlis ilmu, di situ ada orang yang memiliki ilmu pengetahuan, orang alimnya ada, yang diajarnya ada. Afdalun min sholati alfi rakaatin, lebih bagus daripada sholat 1000 rakaat. Itu hebatnya orang ngaji, lebih bagus daripada sholat 1000 rakaat. Sampai sembahyang sampai 1000 rakaat. Apa? Raweh dari yang cepet. Pengen tahu masjid imamnya lama kayak Ustaz tadi.
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terus imamnya baca sampai isma rabbikal a'la, sampai isma rabbikal a'li, sampai isma rabbikal a'la, sampai selesai. Jangan-jangan imam yang belum tahiyat udah hilang semua. Saya ngalamin imam itu suruh kultum salah satu masjid, tapi memang imamnya sepuh 80-an deh. Saya dari awal dan nebak lama. Saya dari mulai imamnya maju aja udah aki-aki lama. Bener jam 11 saya baru kelar. Allahu Akbarnya aja dapat 3 kali. Allahu Akbar. Itu lama. Yang dibaca sabbihis morobbikal berhenti tuh. Jam 11 saya suruh kultum, saya bilang kiai jam 11 saya kagak ngapa, emang lu suruh ngomong kok. Kiai masih ngadep ke sono. Saya bilang gak usah kultum, memang ngapa kultum? Saya mau ngomong jamaahnya tinggal dikit gak berani. Udah lu kultum apa sih? Jangan takut-takut, gua tanggung jawab. Kultum, lihat masjid dari penuh tinggal 1 sok. Saya mau kultum apanya? Kultum dah yang nyuruh orang tua, ya kultum. Terus dihargai. Makanya benteng balik lagi masjid. Sampai Nabi sampaikan, inna buyutallah fil ardi al-masajid. Tempat yang paling top di dunia adalah masjid. Masjid. Sampai Nabi sampaikan, khairul biqa al-masajid. Tempat yang paling bagus adalah masjid. Masjid yang pertama Masjidil Haram, masjid yang kedua adalah Masjid Nabawi, masjid yang ketiga yang hebat adalah Masjidil Aqsa. Sisanya sama. Mau banyak emas kayak, mau perak kayak, mau besi kayak, sama. Kecuali Mekah. Mekah itu 1 rakaat sama dengan 100.000 rakaat. Madinah 1 rakaat sama dengan 10.000 rakaat. Kalau Masjidil Aqsa 1 rakaat sama dengan 500 rakaat. Makanya kalau pengen top, salah di Mekah. 1 rakaat sama dengan 100.000 rakaat. Makanya orang kalau berangkat haji demen sampai 40 hari di sana. Yang ngerti ilmunya demen, yang takut nyasar dari pondokan aja ke masjid-masjid jauh. Kita nggak usah ke sana, ini masjid. Tadi saya bilang maghfirah, bagaimana gak dapat ampunan Pak? Mohon maaf, orang kalau mau masuk masjid, sholat sudah tahiyatul masjid. Sebelum tahiyatul masjid, orang mesti wudu. Sedangkan dalam riwayat yang sahih, dalam kitab Riyadhus Shalihin, Nabi jelaskan, idza tawadu al-abdul muslim awil mu'min wa ghassala wajhuhu kharaja min wajhi kullu khati'ah nadhara bi ainihi ma'al ma'al akhir qatril ma. Siapa orang yang mengambil air wudu, mukmin laki-laki, perempuan, muslim, begitu menyampaikan air ke mukanya, dosa yang dilakukan oleh muka ini rontok semua dosanya. Itu belum masuk wudu, belum udah rontok. Masuk ke masjid, sholat 2 rakaat. Maka orang kalau di masjid huruf yang kedua tenang. Coba deh orang kalau masuk ke masjid biar habis berantem sama bininya juga tenang. Paling tanyain ngapain lo nangis, biasa no. Cuma kadang-kadang musuh yang bebuyutan tuh di rumah. Nggak usah heran Pak, Al-Quran udah bocorin, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Istrimu, anak-anakmu musuh buat kamu. Ya, makanya yang saya bilang nasihatnya Luqmanul Hakim, inna dunya bahrun amik. Kata Luqmanul Hakim, anakku, dunia ini kayak lautan yang dalam. Waqad ghariqa fiha nasun katsir. Banyak manusia yang tenggelam di dalamnya. Faj'al safinataka fiha taqwallah. Supaya enggak tenggelam, bikinin perahu anak-anak kita. Apa perahunya? Ketakwaannya kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sampai Nabi ngomong kok, annaskhuluhum li Adam, manusia semua dari Nabi Adam. Wa Adam min turab. Nabi Adam ciptakan
datang dari tanah. La fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bitaqwa. Enggak ada bedanya orang Arab dan orang biasa, orang ajam. Yang membedakan kita adalah bukan Arab dan bukan orang Arabnya. Yang membedakan kita adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya khutbah Jumat siapapun yang khutbah tidak wasiat takwa, tidak sah Jumatnya. Lalu Nabi Muhammad Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa balligh benteng yang pertama itu dalam pertahanan diri kita masjid. Makanya anak-anak kita ngirim ke masjid. Saya ngirim Pak kalau melihat ada ibu-ibu istri sampean itu nganterin anaknya ke TK ditungguin tiap hari. Masuk SD kelas 1 ditungguin. Saya rindu ada perempuan yang nganterin anaknya di masjid tungguin. Ada bini kita begitu. Siapa yang salah? Bukan salah bini, laki yang salah. Nyalain bini. Bini udah banyak kan tugasnya. Tapi kadang-kadang kita berpikir, saya suka ke pasar Kemiri beli jamu kan. Saya kalau minum jamu di situ kembaliannya 5.000 dibalikin, agak ada tukang jamu diam. Haji kembalinya nggak usah, ambil. Masya Allah, alhamdulillah ya Allah, sehat Haji, banyak rezekinya Haji, panjang umur. Oh, cek. Nah, kita pulang maulid besok coba dicek. Bini dikasih 10.000, lu tungguin doain kagak? Begitu dikasih 10.000 bang, icek kalimat halu. 10.000 dapat apa? Makanya saya senang tuh sama emak saya yang di kampung, anak 12. Nasi banyakin, ikan masuk angin, digergaji jadi 12. Isak yang ikan yang kena penyakit tuh masuk angin, kembung ya. Orang-orang gue udah paham ikan masuk angin. Dibelah jadi 12. Kenapa? Ditanya, kok ikannya kecil mah? Iya nak. Jadi kalau anak kecil, kalau ikannya banyak, nanti kamu malah cacingan. Jadi nasinya yang banyak. Itu kan karena kecerdasan istri, ibu. Itu karena cerdas. Nah, kita nih kayak begini, anak didorong ke masjid, tungguin kali-kali. Ini jadi masalah. Kenapa ngaji dari mulai awal sampai khatam nggak ketemu ustadznya? Ustadz kagak diurusin. Saya bagus hidup di Jakarta, teman-teman saya yang di daerah khutbah agak dapat duit, ajar sebulan dikasih 50.000 sebulan. Ya bersyukur sih, bersyukur kudu ikhlas. Emang beli tempe bisa pakai kolu. Kalau Nabi Muhammad ini nggak sembarangan masjid. Makanya kata Nabi, fashhadu, saksikan kada orang bolak-balik yang ke masjid bil iman. Orang yang berimanlah yang mau datang ke masjid. Maka banyak orang yang nggak ketemu jalannya ke masjid, nyasar. Lebih parah lagi, nggak pernah ke masjid, begitu mati malah ke masjid. Itu juga karena dipaksa. Itu meninggal pada bisa kabur, aja kabur kali. Dipaksa. Imamnya fashhadu bi anna hadhihi janazah khair. Saksikan jenazah ini baik. Seumur hidupnya nggak ke masjid, baiknya gimana?
Saudara Nabi Muhammad. Masih kurang apa? Coba lihat, belajar dari wali. Kalau hukama saraful makan bil makin. Orang ahli hikmah itu ngomong mulianya satu tempat itu bukan tempatnya, yang nempatin. Coba orang sampai gini hari 24 jam bersiar sini berganti ke makam para wali-wali Allah di Gunung Jati, Sunan Kalijogo, Sunan Bonang, Sunan Muria, nggak pernah ada habisnya. Apa kenapa orang ke Cirebon? Bukan di Cirebonnya, di Cirebon ada hamba pilihan Allah, waliun min auliyaillah, Syekh Hidayatullah. Maka orang datang ke sana, kenapa? Ada hamba pilihan Allah yang dimakamkan di Cirebon. Udah nggak adanya aja masih laku. Saya lihat banyak ibu-ibu yang ziarah beli foto-fotonya Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogonya udah nggak ada fisiknya, fotonya masih laku dijual. Coba foto kita. Ya kali mau coba-coba, bapak punya bini cetak 20 jual pasar Kemiri. Kiamat juga nggak ada yang beli. Apa artinya? Yang mulia itu kayak kita. Kenapa? Dalam rangka peringatan Maulid Nabi adalah orang yang paling mulia, tempatnya adalah tempat yang paling mulia. Insya Allah kita duduknya juga diberikan fasilitas yang sangat luar biasa, lebih bagus daripada tadi sholat 1000 rakaat. Wa iyadati alfi maridin, orang yang mau duduk di majelis ilmu lebih bagus daripada jenguk orang sakit 1000. Kapan jenguk orang sakit 1000? Kadang-kadang jenguk juga malah ngeribetin. Orang tahu lagi ngap-ngapan pakai selang, ngomongnya enteng banget. Laki lu ngapa sampai begitu? Pakai selang, dia ngomong. Kemarin saya baru nengokin bulan bin bulan, persis kayak laki lu pakai selang begitu. Agak lama cuma 2 hari loh, mati goblok orang. Ngomong jangan begitu, yang sabar ya. Insya Allah Allah akan kasih sehat, Allah berikan yang terbaik. Soal umur miliknya Allah, tapi jangan begitu. Sama pernah 2 tahun atau 3 tahun yang lalu ada anak-anak 4 ketemu saya, bapaknya najah 3 hari, nggak lepas-lepas. Assalamualaikum, saat dia ngapa? Bapak nggak mati-mati, coba. Maksudnya kasihan dan najam 3 hari. Terus ngapain? Doain dah pakai air, bareng doain apa kayak biar bapak cepet mati. Bahasa lu jangan begitu. Saya bilang minta didoain mudah-mudahan Allah kasih terbaik. Ya dah, pulang. Dikasih jam 2 malam kalau nggak salah. Jam 4 balik lagi. Alhamdulillah Ustaz, bapak udah mati. Coba kan? Maksud dia benar. Apa maksudnya? Udah 3 hari najak, roh nggak lepas, nggak tega lihat orang tua begitu. Makanya begitu meninggal, alhamdulillah bapak udah mati. Ini di Masjid An-Nur kalau ada ngumumin begitu, kayaknya bisa diserbu tuh. Hadirin warga RW berapa? 11. Alhamdulillah bin bulan, alhamdulillah itu udah mati. Kita bisa marah kali yang ini jangan begitu. Ini yang saya maksud, bahwa masjid ini pendidikan yang mengajarkan pendidikan akhlak yang luar biasa. Kalau imamnya salah, nggak bisa pakai omongan. Subhanallah. Imamnya salah, nggak bisa diteriakin. Oh, salah. Nggak bisa. Apa artinya? Hidup itu nggak cukup benar, ada baik, ada indah. Ini akhlak. Ini masjid yang ngajarin. Benar, baik, indah, benar doang bisa dimusuhin masyarakat. Ada orang buta terus kita ngomong, buta mau kemana? Benar apa salah? Benar, tapi kurang ajar. Ada orang mohon maaf hitam lewat terus kita ngomong sama teman hitam mau lewat. Kita difitnah apa benar? Benar, tapi nggak baik. Orang bisa sakit hati. Coba kita istri kami ngos-ngosan mau nangis, aduh sama kita, bang sekampung ngomongnya nggak ada yang enak. Ngapa? Katanya bini abang di kampung ini paling jelek. Mau nangis, aduh sama suaminya. Kalau suaminya berakhlak, enggak, kamu itu manis. Kan ada. Coba kalau ngomongnya begini, emang lu baru sadar? Enggak, kalau ngomong begitu, bini seneng nggak? Jantung langsung nutup, mati udah. Ini maksud saya, masjid ini telah mengajarkan akhlak yang sangat luar biasa. Allahumma
Asik, beliau udah datang. Saya dikasih waktu 1 jam. Kayaknya 5 menit lagi saya tutup. Ya emang ngaji itu kalau kelamaan juga ribet. Makanya sekarang di mana-mana di khutbah, di mimbar Jumat itu di mimbar tulis maksimal 15 menit. Tapi ini saya bagus dikasih waktu. Saya di sini 12 sampai 2 jam setengah. Saya kalau di daerah Cirebon malah sampai 3 jam. Malah pernah naik jam 10 berhenti setengah 2. Kesik sama di ujung pulau. Kalau di sini berapi urusannya. Nanti pulang-pulang diceramain lagi, kok punya otak kok orang. Timbang aku diomongin mendingan pamit. Kayak khutbah Jumat lama aja dikit. Tuh orang keluar ngomong. Jangan dipakai lagi pusat begitu, baca masalah. Coba ente khutbah. Kan ada sejarahnya, khotib malah nggak karu-karuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya sholat Jumat juga baru, cuma saya disuruh khutbah. Ya udah, apa boleh buat? Saya nggak ada persiapan. Waalaikumsalam. Lalu Nabi Muhammad. Jadi balik lagi, kenapa kemudian menjadi benteng? Sumbernya ada di masjid semua. Akhlak di sini akhlak itu. Makanya nggak bisa kita ini ngandelin yang penting hidupnya benar. Nggak bisa kalau nggak baik. Hidup di masyarakat nggak cukup bener doang. Banyak yang bener tapi nyakitin. Bener nggak? Bener nggak? Besok ada di sini Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Bener apa enggak? Bener. Yang bilang salah siapa? Bener. Jadi imam tadi Ustaz Kori. Bismillahirrahmanirrahim. Bener. Laqad kana lakum bi Rasulillahi uswatun hasanah. Shadaqallahul adzim. Benar. Cuma enggak ketemu indahnya. Dan adanya enak, tapi aturan jelas. Itu di masjid, imam salah tegur pakai subhanallah. Ada jelas aturannya. Enggak bisa masing-masing itu ego dengan daerahnya. Enggak bisa. Orang Madura adab seenak-enaknya enggak bisa. Allahu Akbar. Enggak bisa. Mau aja. Besok masuk lagi orang Tegal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bisa, enak saja. Tidak bisa. Aturannya jelas. Itu di masjid. Berarti di masjid benar, baik, indah. Ada di masjid. Yang dibawa keluar adalah akhlak masjid. Sampai Nabi katakan, Nabi bersabda, sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan dapat naungan di mana yang lain tidak akan dapat naungan. Di antaranya warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang-orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Kemana jalan dia bawa masjid. Emang bisa digotong? Bisa. Bukan bangunannya, ruknya. Ada orang tua nggak pernah sholat gara-gara anaknya, langsung sholat. Begitu diajak ke mall ada azan terus ngomong, Bapak tungguin di sini sebentar, aku mau nyari musola. Nggak ajak bapaknya sholat, enggak. Akhlaknya ada tuh bocah, Pak sebentar tungguin Pak, aku nyari musola. Dan situ bapaknya ternyum, sholat tiap hari sekarang. Coba kalau nggak ada akhlaknya, sholat Pak, bertua, tidak mati nggak sholat. Itu orang tua kira-kira seneng nggak? Kapan bisa tuh bocah? Ini alat masjid, makanya al-masjidu hisnun, benteng ini utama masjid itu. Nah sekarang begini, masjid doang, nggak rame. Kalau nggak ada ulamanya, makanya kalau urusan ilmu, kalau ibarat air, Allah itu sumbernya ilmu, air sumbernya di Allah. Nabi Muhammad pompanya yang menyampaikan, ulama pipanya. Jangan coba-coba nggak pakai ulama, Nabi aja, pipanya siapa? Ada yang ngomong, saya nggak butuh pipa, butuhnya air. Cobain, utusin tuh air pipanya. Akan mandi kita besok. Kenapa? Ulama yang nyampein. Makanya harus dihargain, diurusin. Masjid nggak ada ulamanya, sepi. Cobain. Tahlilan aja nggak jadi kalau ada yang mimpin. Jadi juga kan enak kalau dia yang mimpin. Biar kata nggak bisa, berkat mah sama. Emang kalau yang mimpin pakai paha, kemudian yang nggak bisa pakai ya kalau ceker mendingan, telur puyuh ya nggak sama aja. 3 menit lagi habis waktu. Ini baru 1 masjid, saya masih utang 2 nih, zikir sama Quran.
Ini sebenarnya marketing saya. Ya kalau tiga-tiganya dibahas, DKM gak manggil saya lagi. Saya sisain dua nih. Setuju? Tapi saya senang kayak kalau ngaji begini saya senang. Saya sebenarnya kalau begini ini nggak butuh jam tangan dari tadi kan saya lihat sekali doang buat kontrol. Karena jam saya ada di depan semua. Kalau leprok begini jamnya kaki. Kalau kaki ke belakang, ke depan, samping itu aja lama. Daripada diomongin. Coba saya mau tutup begini, karena ini saya lagi bicara masjid. Di Indonesia ini masjid banyak. Di dunia ini sekarang dihuni oleh 8,2 miliar orang. 1 India, 2 Cina, 1, sekian 1,4 miliar. Penduduknya ketiga, kedua Cina, ketiga Amerika, keempat Indonesia. 2.282 juta. Kalian di Kementerian Agama yang memeluk Islam 229 juta. Kalau diklik itu data masjid dan musola di Indonesia nggak kurang dari 1.140.000 masjid. Banyak. 101,145 atau 148 itu masjid. Kalau saya hitung, kalau Bapak sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, baca tahiyat, kalau orang Islam itu 229 juta, maka tahiyat dibaca satu orang 18 kali. Kalau dikali jumlah orang Islam, nama Nabi Muhammad di Indonesia disebut sehari tidak kurang 4 miliar 122 juta kali. Mesir, Indonesia, Bangladesh, Turki, India paling banyak menggunakan nama Muhammad. Maka di dunia dibuat angket, salah satu profesor dari Mesir ngitung berapa manusia yang ada di alam jagat raya yang menggunakan nama Muhammad. Ternyata dihitung di kisaran angka 150 sampai 200 juta. Sepanjang peradaban manusia nggak ada. Itu sebabnya Allah tulis dalam Al-Quran, wa rafa'na laka dzikra, aku tinggikan sebutan namamu. Nggak ada, itu baru nama, belum dari tahajudnya. Nggak bisa kita saingi. Makanya kita cuma ikut ya. Makanya mohon maaf segeblek-gebleknya orang kalau lewat makamnya Rasulullah nangis. Selama ini kita sholat menghadap Ka'bah, begitu melihat setempel, nangis kita. Apa yang ada dalam pikirannya? Enggak ada yang lain. Kita sholat masuk masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu kemudian belum baca Al-Fatihah, ada janji baiat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku, matiku, semuanya ya Allah, aku serahkan kepadamu ya Allah. Itu kan akhlak masjid begitu. Yang kedua, benteng kita zikir kepada Allah. Yang ketiga, benteng kita adalah baca Quran. Singkat saja zikir kepada Allah. Kenapa kita harus ingat sama Allah? Karena pada saatnya kita jadi bangke, gak ingat sama kita. Hari ini kita bisa main ke rumah Bapak karena Bapak masih belum jadi jenazah. Jadi bangke, gak akan sehari usir kubur. Kenapa? Akan jadi bangke, bau, ganggu masyarakat, pindah tempatnya. Mau rumahnya gede, pindah, suka tidak suka, masuk dia kemana? Komplek perumahan RSS, rumah sangat sederhana sekali sehingga selondor saja susah. Suka nggak suka, masuk situ. Dan mati itu mohon maaf sudah yang kami muliakan. Misterinya 3, satu misteri tempat, tidak ada satu pun di antara kita akan dikumpulkan di mana. Yang kedua misteri sebab, mungkin bisa jadi sebabnya sakit, bisa jadi sebabnya kita adalah sehat. Yang ketiga adalah misteri waktu, kapan dan jam berapa, gak ada yang tahu di antara kita. Itu sebabnya kita harus ingat sama Allah. Dan Allah jelaskan dalam Al-Quran, ala bidzikrillah tatma'innul qulub, bahwa hati kita ini bisa tenang kalau zikir. Coba Pak lihat orang-orang thariqah, sampai subuh gak berasa. Yang kalau thariqah karena ada suara begini. Nah yang gak ada sedikit jangan jajak. Ntar begitu sampai begini, saya diajak gak jelas sih sama itu, kenapa? Ya, orang begini semua. Itu benar lagi tinggi, illallah. Boleh gak itu? Boleh. Yang penting pusat atas. Yang gak boleh pusat bawah. Sebelum pernah ada orang dikir sampai ke kaki-kaki.
doang. Itu di Kerawang itu kalau dikit udah mulai jam 2, wah udah nggak berasa orang pecinya jatuh nggak tahu. Kadang-kadang malah. Jadi yang dikencengin illallahnya doang. La ilaha sih. Kalau jam 3, huwallah, 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 huwallah. Itu kalau nggak biasa zikir orang pusing. Wirid apaan aku mau? Padahal huwallah, huwallah, huwallah. Tenang batin kita. Terakhir saudara yang kami muliakan, biar kita ini ada benteng dalam pertahanan anak kita, keluarga kita, adalah baca Quran. Sampai Nabi sampaikan, akhtiru min tilawatil Quran bi buyutikum, banyak baca Quran di rumah-rumah kalian. Fa innal baita alladzi la yuqra'u bil Quran, rumah yang tidak pernah dibacakan Quran, yaqilu khairuhu wa yakthuru syarruhu wa yadiku ala ahli. Kalau tak pernah dibacain Quran, rumah segede apapun sempit aja hawanya. Tukang mancing di depan banyak kan? Noral ke sono. Saya kadang-kadang ngaji pulang jam 3, saya nongkrong. Agak pulang lu enggak Bang Haji. Memang kenapa? Saya lebih tenang memegang gagang pancing ketimbang di rumah. Bayangin. Saya bilang nyari ikan, salah. Kalau mau nyari ikan pasar Kemirin loh. Saya nggak butuh ikan, saya butuh ketenangan. Saya nongkrong Pak 1 jam belajar sama tukang mancing. Gak kuat saya sabarnya sama tukang mancing. Tukang mancing ternyata gak ada yang ngantuk. Itu pancing gerak dikit doang, ditarik. Bayangin kalau tukang mancing modelnya kayak tukang wirid tidur. Ikan dapat kalian domsak bisa. Itu kan saya 1 jam gak dampingin, gak tidur, gerak dikit tahu dia. Bayangin kalau mancing begini. Ikan dapat tidak, kita yang membuang ke kali. Ternyata rumah kita ini gak akan bisa tenang kalau gak sering bacain Quran. Bacain Quran. Nabi ngasih jalan. Kamu jangan tidur sebelum khatam Quran. Kenapa? Tidak khatamal abdu al-Quran sallallahu alaihi wa sallam bisituna alfa malam. Kenapa suruh baca khatam Quran di rumah? Kalau begitu khatam Quran, doanya itu diaminin 60.000 malaikat. Makanya kata Nabi, jangan pernah tidur sebelum khatam Quran. Praktekin. Bisa nggak? Bisa nggak? Bilang bisa begitu. Bisa nggak? Bisa, tapi kasih solusi. Cukup Al-Ikhlas 3 kali. Gitu. Jangan pernah tidur kamu sebelum lihat Ka'bah. Bisa nggak? Bisa. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu seperti ngelihat Ka'bah. Gitu. Paham? Ya sudah itu aja, masih banyak yang mau saya ceritakan. Ya jatah saya emang 2 jam. Tapi kalau 2 jam nggak elok, kapan ngopinya, kapan rokoknya ya. Bener. Kan kopi rokok ya. Nyong DPK orang rokok. Makanya saya mau kalau dikasih rokok mau panitia, saya taruh di mobil. Ya siapa aja rokok yang ambil. Saya nggak rokok kebetulan. Bapak saya, adik saya, kakak saya semuanya nggak ada rokok. Rokok itu emang mubah gitu. Jadi saya kebetulan, ya karena baunya aja saya udah semakut gitu. Saya udah musik gitu. Sallallahu Nabi Muhammad. Terima kasih dan semuanya tadi beliau sampaikan ketua DKM ini yang ngamal banyak. Memang ada di Pandeglang itu umurnya hampir 100 tahun. Kalau ada Maulid Nabi jam tanggal 12 mesti keluar. Jadi tiap hari nabung 2.000 terus tahun nggak pernah dibuka. Dibukanya tanggal 12 Rabiul Awal. Saking pengennya ketemu sama Rasulullah. Saya muter-muter Pak dari kemarin kayak beliau ceramah, tidak serupiah pun yang saya makan. Saya datang ini saya sodakokan semua ke anak yatim. Kalau sekarang pajak DKM ngasih 10 juta nih kalau masih 10 juta nih saya kasih langsung ke istri saya. Enggak, saya sodakokan anak yatim. Saya udah COVID. Saya ngaji di mana saja datang, ini jatahnya anak yatim. Saya kasih anak yatim semua. Anak yatim yang mana? Yang paling dekat dari rumah. Siapa yang paling dekat? Bini gua. Karena kebetulan bini gua yatim. Ya ini apa boleh buat? Ya selawatan terakhir. Sallallahu Mustafa
insya Allah kita bisa segera berangkat haji dan umroh. Tangannya gerakan ini semua. Goyang-goyang saya baca salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Makin kencang dada semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.